Salam sejahtera, damai, bahagia. Malam kesempatan hari ini kita masih diberi umur sehat, sehat badan dan sehat jasmani. Semoga kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan sama Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan malam hari ini kita membahas tentang ilmu tauhid atau yang disebut manusia tauhid. Pelajaran tauhid ini dahulunya dibawa oleh junjungan kita Nabi Adam alaihissalam. Karena tidak banyak yang mempelajari ilmu tauhid dan tidak banyak juga yang menggali ilmu tauhid. Karena tauhid itu rahasia, kitabnya juga rahasia. Jarang orang yang mempelajari dan jarang orang yang menggali. Karena tauhid itu barang yang rahasia atau barang yang sangat dirahasiakan. Sampai-sampai tidak ada yang tahu kitab tauhid itu di mana, kitab tauhid itu seperti apa, dan kitab tauhid itu pembelajarannya seperti apa. Dan tauhid itu arahnya mau kemana. Karena ada 4 nabi yang mempelajari ajaran tauhid. Nabi Adam alaihissalam adalah pencetus atau awal, asal muasal pelajaran tauhid. Dari generasi Adam sampai terus turun, singgahlah tauhid itu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Singgah. Karena penerus pembangunan Ka'bah yang ada di Arab Saudi itu, yang nerusin itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun ke Nabi Ismail, anaknya Ibrahim alaihissalam. Putus dari beberapa generasi kenabian. Terakhirlah Nabi Muhammad alaihissalam sebagai pembawa ajaran tauhid. Tapi sangat dirahasiakan juga tauhid itu apa, arahnya seperti apa. Karena tauhid itu adalah penyambung antara kepala dan badan. Nah, yang saya jelaskan ini antara kepala dan badan ini kita membahas tentang keilmuan. Nanti kita membahas tentang logika. Kita membahas tentang keilmuan dulu. Karena tauhid itu untuk menggabungkan kepala dan badan, dia harus mempunyai kesempurnaan. Kesempurnaan jasad, kesempurnaan pengetahuan, kesempurnaan pengalaman, atau kesempurnaan dari segi akidah dan akhlak. Sampai-sampai jin dan setan, jin dan siluman itu bergabung untuk menjadi tauhid atau untuk menjadi manusia siluman atau untuk menjadi manusia jin. Karena jin punya kepala, kakinya nggak ada. Kalau siluman punya badan, kepalanya nggak ada. Kalau yang bergabung jin dan siluman, dia sempurna. Makanya disebut ada manusia jin, ada manusia siluman, karena dia bergabung antara jin dan siluman. Saya balikin lagi dengan tentang pengetahuan, tentang pembelajaran keagamaan, tentang keilmuan. Ini menyenggol keagamaan juga, menyenggol keilmuan juga. Kenapa saya bilang menyenggol keagamaan? Karena dasar penciptaan itu malaikat ada, jin ada yang diciptakan, setan ada, manusia ada. Nah, siluman dan hodam dan makhluk astral sendiri ini nggak ada penciptaannya. Kenapa bisa jin sama siluman ini berkolaborasi? Nah, itulah disebut namanya tauhid, mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Kenapa siluman sama jin itu bisa bergabung? Mulia lagi. Jin itu tugasnya sangat mulia. Sampai-sampai itu dikasih SK dan mandat izin untuk menjaga sebuah tempat peribadahan orang Islam. Agama kita nih, Islam. Siluman suruh jaga keramat dan
sejenis lainnya seperti keramat yang dituju sama sebagian umat, terus alam-alam mistik seperti yang dipelajari seperti berbentuk-bentuk berkedok dengan keagamaan, tapi dia ilmunya dari alam siluman. Nah itulah banyak pengajian-pengajian yang tabrakan atau tidak dalam Al-Quran dan Hadis, karena tauhid ini tidak terbentuk dari Al-Quran dan Hadis. Karena tauhid ini terbentuknya dari dasar kemanusiaan, dasar penciptaan kemanusiaan, dasar penciptaan akhlak, dasar penciptaan raga, dasar penciptaan jiwa, dasar penciptaan ruh, dan dasar penciptaan jasad manusia. Inilah tauhid namanya. Kalau dibalikin ini, tauhid ini banyak benturan dengan keagamaan. Kenapa sih bilang benturan dengan keagamaan? Contohnya, banyak orang yang beribadah, kita juga beribadah, kan? Kita sholat, ya beribadah. Nanti setelah sholat ini, kalau kita mempelajari ilmu alam rahasia di balik rahasia, jin di masjid ini membisikkan kepada umatnya, hai umatku, jadi kasih ilmu nih dalam mimpi sama jin, nanti kamu betapa ya di gua selama 7 hari 7 malam, dia untuk mencari ilmu. Ternyata di gua ini tempatnya siluman, karena dasar penciptaan itu diterangkan dalam hadis Al-Quran, itu siluman nggak ada. Kenapa bisa ada ini? Faktanya, logikanya. Nah inilah orang keistimewaan yang mempelajari spiritual, dia bisa tahu alam siluman itu ada, bisa tahu alam asal itu ada, bisa tahu alam genderuwo, buto hijau, kuntilanak, pocong itu ada. Karena dulu nggak ada dasar penciptaan pocong, dasar penciptaan kuntilanak, dasar penciptaan genderuwo, buto hijau, dan banaspati itu tidak ada. Kenapa bisa ada? Karena dari petapan yang dia jalani di suatu goa, bentuklah mencabut dari keilmuan. Nah disinilah tauhid, pelajaran tauhid yang sudah lama hilang, yang sudah lama tidak orang tidak mengetahui jejaknya. Karena tauhid ini istilahnya pemutus dari seluruh kutukan karma pencarian seseorang yang mempelajari ilmu kekuatan kesaktian. Putusnya dengan tauhid, putusnya dengan pembelajaran. Kenapa saya bilang putusnya dengan tauhid? Saya mempelajari tauhid, kenapa saya bisa tahu alam siluman, alam makhluk astral, atau alam goib? Saya bisa tahu, karena kalau saya balikin lagi tentang pembelajaran agama, setelah manusia mati, itu akan dihisab. Nggak ada penghisaban kuntilanak, nggak ada penghisaban pocong, nggak ada penghisaban genderuwo, buto hijau, banaspati, itu tidak ada. Karena penghisaban manusia yang akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Nah ini dari suatu pemikiran ini udah melenceng. Melenceng kenapa? Dia tahu pembelajaran agama, pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu tidak ada siluman, tidak ada goib, tidak ada makhluk astral. Kenapa? Pas turun ke bumi ini, umat-umat Nabi ini mempelajari dari alam siluman, alam astral, dan alam goib. Ini dari mana dasar penciptaan itu tidak ada. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena saya mempelajari ilmu tauhid. Kalau saya mempelajari ilmu tauhid, berarti saya tahu kan tauhid itu menyambungkan antara badan dan kepala. Saya tahu itu badan seperti apa penciptaannya, terus kepala itu seperti apa penciptaannya. Kalau saya balikin itu penciptaan di alam rahim, kembali lagi dengan Nur Muhammad. Di situ kan penciptanya dengan Nur Muhammad. Karena orang pemikirannya udah jago, pemikirannya udah sakti, pemikirannya udah hebat, kemungkinan kalau kita balikin lagi nih dengan pengetahuan, manusia itu bisa menciptakan kapal jet itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa, menciptakan mobil sport dengan kecepatan yang luar biasa. Nah itu kan di Al-Quran tidak ada pembelajaran bikin pesawat, terus pembelajaran bikin kapal jet, terus pengetahuan bikin nomor telepon.
Kalau dibalikin lagi dengan orang katanya mempelajari keagamaan, berarti kan musyrik namanya. Tapi kalau saya bilang masih tidak musyrik. Itu dia kalau berpikir sama orang yang mempelajari tentang pengetahuan. Kalau dia melenceng keagamaan, kafir, bukan kafir kalau berpikir. Nah, misal kita nih mempelajari tauhid jelas kayak gini, pasti banyak menghujat. Itu tidak keterak Al-Quran dan hadis. Saya yakin emang iya, emang tidak. Karena tauhid itu tidak ditulis dari Al-Quran dan hadis. Dan tidak ada sejarah dari Al-Quran dan hadis. Dia tersendiri kitabnya. Kayak gini. Kalau kita bandingin tentang pendidikan. S1 sama S2 itu beda pendidikannya. Nah, S2 sama S3 juga beda pendidikannya. Nah, kalau dibalikin lagi, S1 sama S2 itu beda wawasan pengetahuannya. Kalau kita balikin lagi, kalau kita jelasin sama orang nih, pendidikannya agak menengah ke bawah, dia akan tersinggung. Kita ngomong seperti ini akan tersinggung, kita akan diuji, akan dites dari wawasan tentang keagamaan. Tapi kalau kita bicara intelek, kita berbicara tentang orang yang memakai akal logika. Kita ini sangat luar biasa, bisa menemukan suatu alam yang tidak ada dasar penciptaan. Kenapa bisa ada? Kalau saya balikin lagi, dasar penciptaan siluman. Kenapa siluman itu sangat melekat ke diri kita? Karena siluman itu terbentuknya ada cikal bakal penciptaan di alam rahim. Ada cikal bakal. Kenapa saya bilang ada cikal bakal? Karena manusia itu dibentuk dari ruh dan ruh. Ini nyawa belum diceritain. Terbentuk ruh dan ruh. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan aku tiupkan ruhku atau ruh Tuhanmu oleh malaikat Israel. Malaikat Israel ini ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kenapa dia niupin ruh? Kan ini konsep market penciptaan kan sudah berbeda. Berbeda karena dari halus ke kasar. Emang saya bilang berbeda. Saya meyakini ada maksud dan tujuannya. Nah, disitulah penciptaan alam siluman dari alam kandung rahim. Ada ruh dan roh. Karena siluman yang mempunyai ruh atau roh. Kita balikin lagi. Antara yang mati dan hidup itu sudah terputus. Kecuali amal dia, perilaku dia, perbuatan dia. Ini kembali lagi nih kita tentang pengetahuan keagamaan, antara yang mati dan hidup itu sudah terputus. Kecuali amal dia, perilaku dia, perbuatan dia. Dalam agama nyaranin kita nih nyaranin kita, kirimin summa ila ruhi ke orang yang sudah meninggal untuk mendapatkan suatu kiriman doa atau kiriman, kalau kata kita mah bahasa kiriman untuk bekal di sana. Kan saya balikin lagi, malaikat itu pencabut nyawa, bukan pencabut ruh. Konsep marketingnya berbeda. Kenapa saya bilang konsep marketing beda? Konsep market Tuhan itu malaikat itu pencabut nyawa. Tapi turun ke sini konsep marketnya orang yang sudah mati itu bisa nyambung lagi dengan kita kirimin semila ruhi. Itu konsep marketnya beda. Kenapa saya bilang bisa konsep marketnya beda? Karena konsep market penciptaan sama konsep market itu beda. Beda kenapa? Kita di sini nyelamatin ruh, di sana yang dijemput itu nyawa. Kenapa? Yang dijemput nyawa ini diselamatkan ruh. Berarti kan agama ini punya maksud, agama itu punya arahan, agama itu punya tujuan. Tapi kita tidak mempelajarinya, tidak bisa mengkaji atau tidak bisa mengetes kebenaran keabsahan ruh yang harus kita selamatkan, bukan nyawa. Nah, disitulah kalau kita mempelajari tauhid, kita bisa tahu alam rahasia di balik rahasia. Karena di sini banyak ruh-ruh yang bergentayangan. Jadi dia masih butuh doa, masih butuh simpatisan kalau bahasa kita, masih butuh sumbangan. Karena yang mati itu harapan yang hidup. Terus kita balikin lagi, kita datang jauh-jauh minta ke keramat. Kita balikin lagi mindset dengan pemikiran. Bukan kita minta doa ke dia, kita minta supaya dia dilapangkan kuburnya, dilapangkan dari siksa kubur ajabnya. Itu yang dulu namanya jarak ke alam kubur. Bukan kita minta ke dia. Karena ruh dia masih bisa tanggungan dari kita. Masih butuh doa dari kita.
ruh itu. Nah, di situ konsep market pembelajaran. Kenapa saya bilang bisa konsep market banget? Kita ini kalau bisa mempelajari tauhid, kita itu bisa memutusin karma kutukan ruh, karma kutukan jiwa, dan karma kutukan raga. Kenapa? Manusia itu harapan yang hidup. Dibalikin lagi, yang mati harapan yang hidup. Kenapa yang hidup itu harapan yang mati? Gimana ceritanya? Kita nih masih hidup, masa kita minta doa yang mati? Kadang yang dia aja masih doa kita. Nah, itulah konsep pemikiran. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena saya bisa mempelajari. Dari alam halus itu bisa saya logikain. Nah, inilah pemahaman-pemahaman logika yang saya mempelajari dari alam tidak nyata. Bisa saya nyatain. Karena ruh yang bergentayangan itu masih butuh doa kita. Berarti kita ini penyelamat. Kita ini bisa memutusin kutukan karma ruh. Kalau kita mempelajari tentang ketauhidan. Karena bahasa tauhid itu langsung. Ucapan itu langsung dijabah sama sang penguasa atau sang pencipta atau sang holy, karena kita lebih dekat, hati kita lebih dekat, terus nyawa kita lebih dekat, karena nyawa kita nanti yang akan disambut atau dijemput sama malaikat Israel, bukan ruh, bukan jiwa, bukan sukma. Kenapa saya bilang sukma, ruh, jiwa, raga? Kalau saya bisa mempelajari tauhid, di penjara dimanapun saya bisa bebasin. Karena saya belajar nyawa. Kenapa saya bilang belajar nyawa? Karena kalau saya balikin tentang konsep penciptaan, nyawa itu disembah atau disujud malaikat. Kenapa saya bilang disujud malaikat? Yang disujud malaikat itu cuma Nabi Adam. Berarti yang diciptakan nyawa itu cuma Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan dan dijadikan dari Allah. Dijadikan, diciptakan. Berarti kan cuma Nabi Adam aja yang mempunyai nyawa murni. Nah, terakhir itu Nabi Muhammad alaihissalam dititiskan dengan Nur Muhammad. Karena yang bisa masuk ke sana harus Nur Muhammad. Yang bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Kita balikin lagi kan. Karena kita kalau belajar ke Sidratul Muntaha itu kejauhan. Itu tidak ada orang yang memahami. Karena cuma sekelas Nabi itu bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau saya balikin ke diri, saya itu bisa mempelajari Sidratul Muntaha. Kenapa? Sidratul Muntaha itu kesadaran tertinggi. Kenapa? Kalau saya sadar, dengan sadar saya, dengan ketinggian saya, wawasannya masih ketinggian dengan wawasan saya. Goib apalagi, siluman apalagi, nggak bakal berani kalau kita mempelajari nyawa. Kalau kita mempelajari nyawa murni, ini saya balikin lagi dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, cuma Nabi Adam alaihissalam yang disujud malaikat Israfil, Sa'ab, Jibril, Mikail, Israfil, semua tunduk. Berarti gampang kalau secara garis bawah. Kalau saya mempelajari nyawa, saya mempelajari tentang penggabungan 5 unsur dan zatnya, sifat 20-nya. Semoga dengan tauhid ini kepala dan badan kita bisa kita gabungin, jadilah manusia bernyawa, bukan manusia berjiwa, bukan manusia beraga, bukan manusia bersukma. Manusia bernyawa itu bisa menguasai sukma, bisa menguasai raga, bisa menguasai ruh, bisa menguasai semua alam siluman. Ini disebut namanya manusia. Manusia itu penguasa diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, berarti yang ada di diri kita itu bisa dikuasai. Jangankan siluman. Bahasa Nabi Muhammad aja, musuh terbesar itu adalah nafsu yang ada di diri. Kalau saya bisa menguasai diri saya dengan nyawanya, semua alam ini bisa kita kuasain. Semua raga ini bisa kita kuasain. Dan semua ilmu pengetahuan itu bisa kita kuasain. Bukan pengetahuan keluar ya, pengetahuan di diri. Nanti pengetahuan di diri saya kembangin keluar. Nah, inilah pengetahuan di diri saya tentang manusia tauhid itu saya keluarkan. Saya itu bisa menguasai sifat nafsu tentang jin, siluman. Karena siluman ini tidak ada dasar penciptaannya. Kenapa bisa tidak ada dasar penciptaan? Saya gali dasar penciptaannya dari mana. Ternyata kita dalam tim kedokteran juga, ilmu kedokteran, kita mengandung sel telur.
yang ada di rahim wanita. Yang punya telur itu binatang. Nah, disitulah ada konsep maka penciptaan antara siluman. Ilmu kedokteran itu sudah meneliti di rahim itu ada sel telur. Yang punya telur itu binatang. Makanya kalau belajar ilmu nggak sekolah, ke diri aja. Di sini diri ini semua ada. Ilmu siluman, ilmu tentang penguasa jin, ilmu tentang pengendali setan, ilmu tentang pengendali iblis, ilmu tentang pengendali malaikat, ilmu tentang semua alam. Di sini di diri ada. Kalau kita memahami diri, berarti kita bisa memutuskan suatu karma. Nah, itulah ilmu adalah karma perjalanan. Kehidupan itu dimulainya karma kehidupan itu setelah kita lahir, itu dimulai karma kita. Makanya disitulah fungsinya kemampuan diri, fungsinya pengendalian diri diglobalin adalah tauhid. Yang disebut adalah manusia tauhid, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan semua fungsi-fungsi dari keilmuan dan fungsi-fungsi dari semua alam diri. Kalau kita lagi ke diri, berarti pengendalian diri. Kalau kita keluar, berarti pengendalian alam. Kita harus menyatu dengan alam. Kita nggak boleh bilang musyrik, kita nggak boleh bilang bahkan alam sudah ada. Yang bilang itu musyrik siapa? Karena dia nggak tahu wawasan, nggak tahu tentang alam itu seperti apa, sinkronnya. Dikasih telur sinkron enggak, dikasih ayam sinkron enggak. Kita jangan membilangkan suatu kemusyrikan, kita jangan membilang suatu keyakinan perbedaan, tidak, karena itu adalah pemahaman orang yang terdahulu, pembelajaran yang bisa digali dari suatu alam. Makanya kalau kamu ingin menguasai alam, kamu belajar sama alam. Kamu ingin bisa teknisi, kamu belajar sama yang ahli teknisi. Kamu ingin menguasai suatu ilmu, kamu belajar sama orang yang ahli ilmu. Itu namanya koridornya masing-masing. Ada wawasan-wawasan tertentu, ada pengkajian-pengkajian yang harus didasari dengan wawasan, pengalaman, dan teknis atau teori. Itu disebut namanya orang bijak. Nah, inilah disebut namanya ilmu tauhid. Tauhid itu menyambungkan kepala dan badan. Tauhidnya. Kalau kita bisa menyambungkan kepala dan badan, jin sama siluman itu nggak bisa kombinasi, nggak akan bisa bergabung. Di sini pengendalian diri dan kemampuan diri disebut manusia tauhid. Karena manusia tauhid itu pembelajaran orang yang di luar kemampuan orang yang tidak mempunyainya. Keahlian yang sangat istimewa, keahlian yang sangat jarang, dan keahlian yang tidak orang punya seperti skill kemampuan diri. Karena kemampuan diri itu penakluk dari segala ilmu dan pengendali dari semua ilmu dan pengertian dari semua ilmu. Kalau orang bisa mengendalikan diri, berarti bisa menaklukkan ilmu. Kalau orang mempelajari ilmu tauhid, berarti dia pemilik ilmu. Karena ilmu ada di diri. Kalau dia belajar manusia tauhid, berarti dia yang punyanya ilmu. Kenapa bisa nyopot ilmu? Karena kenapa bisa bebasin karma? Kenapa bisa mutusin karma? Karena dia sang pemilik diri, yang punya karma diri. Kalau kita ketemu sama penguasa diri kita, berarti kita bisa mutusin karma diri-diri kita dan keturunan yang masa lalu keturunan kita. Nah, itulah mungkin penjelasan tentang kemampuan diri. Kalau digarisbawahi adalah manusia tauhid. Semoga pengetahuan manusia tauhid ini bisa mengapresiasikan, bisa menjadi barometer, bisa menjadi jembatan untuk orang yang mempelajari ilmu itu tidak tersesat. Untuk mempelajari ilmu itu pemikirannya yang tidak bisa dikuasai dengan ilmu, supaya dia bisa menguasai ilmu. Jadi ilmu ini bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin sampai di sini penjelasan manusia tauhid. Semoga edukasi dan pengetahuan yang kami gali dari diri ini bisa bermanfaat, khususnya bagi tim spiritual atau supernatural yang mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Ini bukan perbedaan, ini bukan perbandingan, ini bukan persaingan, ini adalah edukasi, pengembangan diri dari kemampuan diri, supaya wawasan, supaya tidak bisa dikendalikan dengan ilmu. Intinya pengendalian diri dan manusia tauhid. Salam sejahtera, damai, bahagia. Salam jejak spiritual pencinta alam.